Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Terakhir kita membahas tentang orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihi salam. Beliau salat bersama siapa? Sayyidah Khadijah dengan Sayyidina Ali. Kemudian disusul setelah itu beberapa orang yang masuk Islam. Dimulai dari siapa? Zaid ibn Harithah. Kemudian siapa lagi? Aywa minasyuyukh. Dari kalangan orang tua Abu Bakar. Naam. Kemudian siapa lagi? Bilal bin Rabah dari kalangan budak. Kemudian Abdullah bin Mas'ud. Termasuk Ammar bin Yasir dengan keluarganya. Yasir dan Sumayyah. Sumayyah awal syahidatin fil Islam. Yang pertama kali mati syahid dalam sejarah Islam. Nah, perempuan namanya Sumayyah. Kemudian disusul dengan Talha ibn Ubaidillah, Zubair ibn Al-Awwam, Uthman ibn Affan, Sa'ad bin Waqqas, dan lain-lain. Nah, sekarang kita balik lagi ke nomor 13 karena belum diartiin ya. Nomor 13, halaman 18, nomor 13. Halatul Arab qabla al-Islam. Kondisi orang Arab sebelum Islam. Artinya sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa itu kondisi orang Arab? Kanal Arabu qabla al-Islam musyrikin. Orang-orang Arab sebelum Islam itu apa artinya? Apa artinya musyrik itu? Menyekutukan Allah. Menyembah sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Musyrik itu artinya menyekutukan Allah, menyembah sosok lain selain Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kalau misalnya kita datang ziarah kubur, nyembah kuburan atau mendoakan yang di kuburan? Mendoakan. Gak ada yang nyembah kuburan. Orang muslim ketika berziarah ke makam wali, berziarah ke makam orang soleh, ke wali songo, ke wali fulan, kepada siapapun. Bukan menyembah kuburan, tapi mendoakan yang ada di alam kubur. Bukan hanya mendoakan, tapi sebagian dari kita bertawassul. Bertawassul artinya apa? Menjadikan mereka sebagai perantara, karena mereka ini orang soleh, mereka ini orang baik. Barangkali kalau kita doa, kita ini berlumuran dosa, dosanya banyak, takutnya mental. Kita menjadikan mereka sebagai perantara kita menuju Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, Imam Junaid Baghdadi, Imam Ghazali, Imam Fulan. Atau kamu kalau di Indonesia misalnya ada Abah Gurus kumpul, ada Kiai Uci. Dia siapa lagi? Wali-wali itu. Kalau kita bertawasul dengan mereka, dalam arti menjadikan mereka sebagai perantara menuju Allah, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh, karena kita tidak menyembah mereka. Yang tidak boleh adalah kamu menyembah Abah Uci. Menjadikan Abah Uci sebagai Tuhan selain Allah. Menyembah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu kalau haul Syekh Abdul Qadir Jilani, ramai kan? Tapi ada enggak kalau tanya sama mereka? Ada yang nyembah Syekh Abdul Qadir Jilani enggak? Ada enggak? Tanya nanti kalau ada acara haul yang gede-gede itu, tanya, Mbak, Mas, sampean nyembah Syekh Abdul Qadir Jailani apa enggak? Paling kamu digelepak sama dia. Gak ada orang muslim yang menyembah wali itu, gak ada. Ya, karena itu berziarah kubur, bertawassul dengan orang-orang soleh, bertawassul dengan amal soleh mereka, kedudukan mereka di sisi Allah, bertawassul dengan orang-orang yang lebih tinggi derajatnya ketimbang kita, para nabi, para sahabat,
tabi'in, dan orang-orang soleh itu hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Saya udah bikin di YouTube itu video banyak dalil kebolehan tawassul. Kamu lihat nanti. Bedanya kita dengan orang musyrik apa? Kalau orang musyrik bukan cuma bertawassul, mereka itu punya sesembahan, disembah beneran gitu loh, patungnya itu. Manat, Lata, Uzza itu disembah begini. Dan mereka meyakini patung-patung ini bisa memberikan manfaat, bisa mencegah mudarat. Patung-patung ini dikatakan sebagai Tuhan. Jadi patung-patung ini bagi mereka dijadikan perantara. Jadi orang musyrik itu percaya Allah, no? Orang musyrik itu percaya Allah. Orang musyrik itu percaya Allah. Terus yang menjadikan keyakinan mereka tertolak itu apa? Mereka menyekutukan Allah. Di samping percaya Allah, mereka itu menyembah berhala. Bukan cuma menyembah, mereka itu mempertuhan, dan mereka punya keyakinan Allah itu terlalu jauh. Nah, sebagai perantaranya dijadikanlah patung-patung itu, dan mereka sembah patung-patung itu. Sama nggak dengan orang muslim yang pergi ke kuburan kemudian mendoakan yang di kuburan atau bertawasul kepada wali-wali orang soleh? Sama atau enggak? Bedanya apa? Yang ono menyembah, kita tidak ada yang menyembah. Ada nggak orang muslim menyembah Nabi Muhammad? Ada nggak? Nggak ada. Orang Kristen bertuhan Nabi Isa alaihissalam. Orang muslim nggak pernah ada yang bertuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Arab di masa sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakan, tentu ada orang Kristen, ada orang Yahudi ya, tapi kebanyakan tuh menganut ajaran apa? Musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kerennya politeis. Politeis itu artinya orang yang punya keyakinan banyak Tuhan. Nah, kebalikan dari politeis adalah monoteis. Kalau monoteis itu artinya kayak kita nih, percaya pada satu Tuhan. Yang percaya pada satu Tuhan namanya monoteis. Kalau percaya kepada banyak Tuhan namanya politeis. Makanya orang yang punya banyak bini itu namanya poligami. Poli itu menunjukkan banyak gitu. Kalau perempuan punya banyak suami, ya tentu nggak ada. Nggak ada. Cuma kalau seandainya ada, itu namanya poliandri. Tuh, poli. Punya banyak suami, nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Ayo, kalau ada yang nanya sama kamu, kenapa laki-laki itu dibolehin poligami? Dibolehin tapi nggak dianjurkan loh ya. Poligami itu boleh tapi tidak apalagi kalau tidak bersikap adil, apalagi kalau itu menjadikan rumah tangga hancur. Salah. Yang benar sunnah Nabi itu apa seperti yang saya bahas? Setia kepada satu istri. Poligami kecuali kalau seandainya ada keadaan darurat yang mengharuskan kamu nikah lagi, istri kamu ridho, ahlan wa sahlan. Kamu kaya raya, punya banyak duit, bingung mau buang duit kemana? Cari bini lagi aja. Bini yang satu rela lagi. Ya udah, terserah kamu. Kalau bisa. Tadi sampai mana tadi? Poligami, politeis apa tadi saya bilang? Iya, oke. Kalau ada yang nanya sama kenapa boleh nggak? Kenapa, Ustadz? Kalau laki-laki boleh poligami, kalau perempuan nggak boleh poliandri, kenapa? Ada yang bisa jawab? Hah? Apa Bayu? Anaknya bingung nanti. Bapakku yang mana ini? Mirip dicari, mirip. Dan itu ada kebiasaan orang Arab dulu. Orang Arab itu di antara perzinahan orang Arab dulu. Nih, mohon maaf ya. Di antara perzinahan orang Arab dulu itu, jadi mereka perempuan ini berhubungan badan dengan laki-laki manapun yang mereka mau. Nanti menentukan ketika anaknya lahir, diundi. Kira-kira bapaknya yang mana nih? Itu ada praktek perzinahan kayak begitu. Sekarang mungkin udah nggak ada kayak begitu, ya. Jadi Islam itu melarang perempuan berhubungan badan dengan banyak laki-laki. Kenapa? Untuk menjaga keturunan. Untuk menjaga, karena kalau misalnya kamu berhubungan badan dengan nauzubillah, dengan banyak laki-laki, nggak jelas ini anaknya anak siapa. Kupingnya mirip ini, hidungnya mirip ini, mukanya kok mirip yang orang ono, terus kakinya, badannya kok mirip, lah nggak jelas kan? Apa efeknya kalau keturunan nggak jelas tuh? Apa efeknya coba? Nanti siapa yang bertanggung jawab untuk anak ini? Paham nggak? Yang mencari nafkah siapa? Yang beliin baju, beliin susu, beliin popok siapa? Ini nggak mau tanggung jawab, ini nggak mau tanggung jawab. Ini bukan anak saya. Kupingnya beda sama kuping saya. Ini bukan anak saya. Kulitnya juga beda kok. Saya putih, dia hitam.
Yang ini juga aku bukan anak saya. Terus nanti gimana? Banyak orang-orang terlantar nanti ujung-ujungnya, ya kan? Nah, Islam ingin menutup itu. Makanya perempuan itu apa namanya? Kalau selingkuh, kalau terbukti berzina, nauzubillah. Kalau perempuan itu terbukti berzina, bukan hanya sebatas kencan berduaan di kafe selingkuhnya, bukan. Terbukti berzina. Maka setahu saya itu ada ketentuan wajib diceraikan. Kenapa? Karena khawatir nanti ketika dia bersetubuh dengan suaminya, kemudian dia bersetubuh dengan orang lain, anaknya ini nggak jelas. Makanya kalau bisa rumah tangga, supaya rumah tangga gak hancur, jangan sekali-kali kamu nyari laki-laki lain ya. Kamu juga jangan sekali-kali nyari laki. Kalau laki-laki, poligami boleh, kenapa? Karena tidak merusak keturunan. Lahir dari bini yang satu, emang gak mirip sih. Tapi kan aku yang bikin gitu loh. Iya gak? Gak mungkin bingung. Terus lahir dari istri yang kedua, saya juga yang bikin. Tapi sama-sama gak mirip. Tapi yang jelas ada kejelasan gitu loh. Ada kejelasan kepada siapa ini bernasab. Ini nasabnya ke bin ini, binnya sama. Istrinya banyak, binnya satu. Nasabnya sama. Nanti kalau dikawinin, ada istri 4, punya anak perempuan 4, semuanya perempuan. Kalau mau kawin walinya siapa? Ya walinya orang itu juga. Dari satu bapak ya. Itulah diantara. Tapi yang perlu kamu tahu, orang-orang Arab dulu itu bukan hanya musyrik, tapi juga mereka itu menormalisasi perzinahan. Nauzubillah. Kalau ada orang zaman sekarang menormalisasi perbuatan kayak begitu, berarti itu nggak jauh beda dengan zaman jahiliyah. Udah dikasih agama, dikasih panduan akhlak, masih kayak begitu. Dan sekarang pelan-pelan makin kesini, anak-anak muda, nauzubillah ya, kamu jangan sampai ikut-ikutan. Seperti yang pernah saya ceritakan. Udah ada semacam menormalkan hubungan kayak begitu itu di luar sana. Nauzubillah. Kamu merasa jijik aja, dengar ini. Merasa jijik aja dengan yang begitu, udah alhamdulillah sebetulnya. Merasa jijik, merasa nggak mau gitu, itu udah alhamdulillah. Di saat orang di luar sana bukannya jijik, mereka bahkan biasa aja. Seperti tukar pinjam handphone, tukar pasangan itu. Kamu dulu yang pakai ya, ntar giliran aku ya. Besok siapa yang pakai kira-kira? Kayak gitu. Ini saya bukan ngomong dengan saya bukan ngarang-ngarang. Saya mendapatkan cerita dari orang-orang yang betul-betul bukan mengalami, tapi dia menjadi saksi. Dari anak-anak semacam itu. Jadi anak-anaknya sendiri yang bilang gitu loh. Ya anak sekarang, anak SMP aja, saya pernah cerita, anak SMP ada yang jadi mucikari kok. Tahu mucikari kan? Yang memperdagangkan manusia. Jadi apa namanya? Dia menjadi calo open BO. Nauzubillah. Anak sekolah SMP itu ada yang kayak gitu. Nauzubillah. Ya Allah ya Karim. Nauzubillah. Jangan sampai ya. Kenikmatan sesaat tapi penyesalan sepanjang hayat. Penyesalan sepanjang hayat. Milih mana? Milih senang sesaat, penyesalan sepanjang hayat, atau menahan sekarang demi kebahagiaan di masa mendatang? Menahan demi kebahagiaan di masa mendatang. Ya'budunal asna, mereka menyembah berhala. Nih, mereka menyembah berhala. Kita orang muslim gak ada yang nyembah berhala. Kalau ziarah ke makam para wali, orang-orang soleh, kita hanya sebatas menjadikan mereka sebagai perantara, dan itu ada dalilnya, banyak dalilnya. Bukan menyembah para wali ya, bukan menyembah nabi. Enggak ada orang muslim menyembah nabi. Wa yuqaddisunaha, dan mensucikannya. Mensucikan apa maksudnya? Berhala-berhala. Lihat kebiasaan jelek orang Arab. Nih yang kedua. Wa kanu yaqtuluna auladahum. Ya Allah. Dan mereka itu membunuh anak-anaknya. Kebayang nggak? Sekarang ada nggak? Ada nggak praktek kayak gini? Bapak ngebunuh anak, ada nggak? Lihat nih, berita-berita televisi. Ada. Seolah-olah praktek kehidupan jahiliyah itu tersaksikan di zaman sekarang. Nauzubillah. Mereka membunuh anak-anak mereka. Kenapa dibunuh? Khaufan minal ju'i wal faqr. Khawatir lapar dan terjatuh dalam kefakiran. Jadi mereka khawatir kalau punya anak, takut nanti itu mati kelaparan. Paham nggak?
karena takut kelaparan, kemudian dibunuh anaknya itu. Nauzubillah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala pada dalam Al-Qur'an, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Kami ini, maksudnya Allah itu tidak meminta rezeki dari kita. Nahnu narzuquk. Kita yang akan beri rezeki untuk kamu. Selama apa? Tunaikan kewajiban agama, sholat 5 waktu, apa yang diperintahkan dilakukan, apa yang dilarang ditinggalkan. Udah selesai, insya Allah Allah menjamin. Saya pernah kasih permisalan, saya sering kasih permisalan kalau ceramah itu. Kamu Pais, seandainya kamu lagi bekerja jadi karyawan, atasannya si Bayu. Dalam pandangan si Bayu, kamu itu tipe-tipe karyawan yang kalau misalnya ke kantor nggak pernah telat. Atasannya minta apapun, selalu dilakukan. Siapa? Disuruh ini, nggak pernah protes. Orangnya loyal, berkomitmen, kemudian menunjukkan kepatuhan yang luar biasa sama atasannya. Itu kamu Bayu kalau punya karyawan kayak begitu, kira-kira diapain sama kamu? Dimuliakan atau dihinakan? Ditelantarkan? Enggak. Kadang-kadang kalau kamu betul-betul melihat, beda dari yang lain ini sama karyawan ya, beda dari yang lain nih. Punya anak berapa? Punya anak 2, disekolahin anaknya, iya kan? Kalau melihat bawahan kayak begitu tuh. Nah itu kita sesama manusia, berarti apalagi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di mata Allah kita ini termasuk hamba yang taat. Masya Allah. Subuh berjamaah, zuhur berjamaah. Gak pernah lewat. Sholat sunnah ditunaikan. Sholat duha, sholat tahajud. Baca Al-Quran gak pernah lewat. Bersedekah sebisa mungkin. Mustahil hidup kamu susah. Kalau kita menunjukkan penghambaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya orang-orang sesat di luar sana gara-gara kenapa biasanya? Hubungannya jelek sama Tuhannya. Sholat kagak. Maksiat jalan, hidupnya susah. Terus kalau udah susah ngeluh-ngeluh, kok Tuhan begitu sama aku ya? Lah kamu yang salah. Sholat ditinggalin, kewajiban agama ditinggalin, sama orang tua durhaka, mabok iya misalnya, mengambil hak milik orang lain iya, hidupnya susah, melarat ya wajar. Tapi kalau orang hidupnya lempeng, sholat sunnah, sholat wajib, berbakti kepada orang tua, berbagi kepada sesama, apalagi yang kerjanya ibadah itu. Lagi kerjanya ibadah, mengurus masjid misalnya, insya Allah akan cukupi. Saya belum pernah menjumpai soalnya ya, saya belum pernah menjumpai. Selama saya keliling-keliling tuh, kadang saya pernah pergi ke satu kota, ketemu sama mahasiswa. Tinggal di mana mas? Tinggal di masjid Ustadz. Tinggal di masjid, cukup uang bulanan. Alhamdulillah cukup. Gak pernah tuh orang-orang yang lurus-lurus itu, mahasiswa-mahasiswa yang lurus itu mengeluh gitu. Aduh kurang Pak Ustadz, gak pernah. Kalau orang hidupnya lempeng, lurus, taat sama perintah Tuhan, Tuhan gak mungkin menelantarkan. Yang biasanya kesusahan-kesusahan itu biasanya apa? Ya orang-orang kayak begitu. Berarti kalau misalnya mau hidup kita dipermudah, caranya gimana? Perbaiki diri sendiri, perbaiki hubungan dengan yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah kehidupan penting ya. Kamu kalau ngerasa hidup kamu susah, mulai banyak baca istighfar. Siapa tahu itu gara-gara dosa. Baca istighfar, gelar sejadah, berzikir, perbaiki diri. Sholat kalau bolong-bolong, sholat 5 waktu. Tambahin yang sunnah-sunnah, sholat duha, sholat tahajud. Mustahil. Mustahil. Kamu mati kelaparan, mustahil. Orang-orang jahiliyah dulu ketika punya anak, mereka itu khawatir. Belum apa udah cemas. Khawatir gak bisa ngasih makan anak, akhirnya apa anaknya? Dibunuh. Saking bodohnya coba itu. Betapa kita bisa membayangkan bagaimana diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan kebutuhan pada masyarakat pada waktu itu. Kalau soalnya terus-menerus begitu, apa yang terjadi dengan peradaban umat manusia? Wayadfinun. Nah, kalau yang perempuan gimanain? Kalau laki-laki kan dibunuh. Kalau perempuan gimanain? Wayadfinun banatihim. Mereka mengubur. Yadfin artinya mengubur. Siapa yang dikubur? Anak perempuannya dikubur, no? Ada kisah Sayyidina Umar, konon katanya mengubur anak perempuannya itu bohong ya. Kamu kalau mendengar Ustadz ceramah di mimbar, kisah Sayyidina Umar pernah mengubur anaknya, itu terbukti berdasarkan data-data dan penjelasan para sejarawan, itu cerita palsu, bohong. Sayyidina Umar tidak pernah tercatat mengubur anak perempuannya. Tapi orang-orang jahiliyah yang lain, ya terbukti. Kebiasaan, maksudnya kebiasaan yang menjalar di masyarakatnya,
yang sudah dinormalisasi oleh masyarakatnya. Paham nggak dinormalisasi? Dinormalkan maksudnya. Itu kalau perempuan-perempuan, karena anak perempuan bagi orang dulu itu aib. Subhanallah, sekarang ada nggak yang punya? Nggak ada sekarang, alhamdulillah. Dulu itu kalau ada orang melahirkan anak perempuan itu dipandang aib, no. Jadi malu gitu loh kalau punya anak perempuan. Kenapa? Karena perempuan nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau laki-laki kan bisa perang, bisa memanah, bisa berkuda, bisa bekerja dan lain-lain. Kalau perempuan kan enggak. Jadi dalam pandangan orang Arab dulu perempuan itu adalah aib. Nabi Muhammad SAW datang dengan ajaran yang memuliakan perempuan. Sebuah perubahan yang luar biasa. Itu kebiasaan orang-orang. Wahunna hayyat, dan mereka itu hidup. Maksudnya apa? Perempuan-perempuan itu dikubur dalam keadaan hidup. Nauzubillah. Ya Allah. Khasyatal 'ari wal 'aid. Nih yang tadi saya sebut. Khawatir dengan aib. Jadi malu dengan aib gitu loh. Karena anak perempuan bagi orang Arab dulu itu adalah aib. Karena mereka malu akhirnya dikubur itu anak perempuan. Terus hubungan sosial mereka bagaimana? Sesama mereka. Ini jawabannya. Wa kanu mutanafirin mutasyajirin. Mereka senantiasa bersengketa, berkelahi. Tapi kalau ribut itu gampang orang Arab itu. Zaman dulu. Yuharibu ba'duhum ba'don, sebagian mereka memerangi sebagian yang lain. Yuharibu itu artinya memerangi. Yuharibu ba'duhum ba'don, sebagian mereka memerangi sebagian yang lain. Li'auhal asbab, untuk alasan yang remeh-temeh. Auha itu artinya receh. Ya alasan yang remeh-temeh gitu ya. Jadi mereka itu bisa bertengkar, bisa bersengketa, bahkan bisa saling bunuh-membunuh gara-gara perkara sepele. Auha itu artinya sepele. Receh atau sepele. Perkara sepele. Sekarang ada nggak yang kayak begitu? Orang ribut gara-gara masalah sepele itu. Gara-gara masalah tanah 2 meter misalnya. Kemudian saling sengketa, tiba-tiba yang satu dibunuh. Apa kabar terakhir yang saya terima itu ya, di televisi itu? Enggak, sekarang bukan televisi tapi YouTube. Saya lupa udah nggak ikutin lagi. Tapi kadang aneh-aneh itu ketika dicek tuh. Jadi beri kabar-kabar orang kena pakai rompi oranye gitu. Terkena kasus pembunuhan dan lain-lain. Setelah diselidiki sama polisi, oh orang sakit hati. Sekarang kadang-kadang, iya kan? Hati-hati makanya Nok. Kalau mau nolak laki-laki itu harus dengan bahasa yang sopan. Ya, hati-hati. Orang zaman sekarang pada gila. Sebagian maksudnya. Sebagian orang zaman sekarang kadang berpikirnya pendek. Apa terakhir yang saya simak gitu ya? Berita-berita kayak gitu. Ya itulah. Itu jadi cerminan buat kita. Itu ada orang-orang sekarang yang mengembalikan tradisi orang jahiliyah dulu. Gara-gara hal sepele saling bunuh-membunuh. Orang jahiliyah dulu udah ada kebiasaan kayak begitu. Dan Nabi Muhammad SAW datang dengan ajaran yang melindungi jiwa manusia. Gimana tuh dalam ayat Al-Quran dan surat Al-Ma'idah. Barang siapa yang membunuh satu orang manusia, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka hukumnya itu seakan-akan dia itu membunuh semua manusia. Jadi membunuh satu jiwa itu dalam ajaran Islam, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannam Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, orang beriman, muta'ammidan secara sengaja tanpa ada alasan yang benar, fajazahu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Khalidan fiha wa ghadiballahu, dan Allah murka kepadanya. Wa ghadiballahu wa la'an gimana dalam surat An-Nisa, saya enggak banyak murojaah lagi surat An-Nisa. Wa may yaqtul minal muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzab wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Allah marah, Allah melaknatnya. Wa adalahu adzaban adzima, dan Allah mempersiapkan azab yang pedih. Jadi ancaman. Nabi Muhammad datang dengan ajaran yang menjadikan pembunuhan itu sebagai dosa yang sangat besar. Sehingga ancamannya apa? Allah murka, Allah melaknat, dan Allah menyiapkan bagi orang yang membunuh ini azab yang pedih. Di saat orang-orang Arab menormalisasi pembunuhan itu. Membunuh anak, mengubur anak perempuan, satu suku dengan suku yang lain saling bertikai. Jadi bunuh-membunuh itu biasa banget. Nah, mirisnya apa?
Saya pernah datang ke sebuah kota ya di Indonesia. Saya nggak sebutkan nama kotanya. Itu saya ngobrol dari orangnya langsung yang tahu daerah kota itu. Jadi di kota itu hampir katanya Pak Ustadz setiap malam itu anak-anak muda tawuran. Kalau sekarang masih mending Pak Ustadz. Beberapa tahun yang lalu zaman sekian 2000 berapa gitu kata dia itu katanya kalau orang ngebunuh itu kayak biasa aja. Dia ngambil pisau atau ngambil apa gitu, alat tertentu, tusuk orang begini, seret, udah selesai. Jadi ngebunuh orang tuh tanpa ada kayak semacam kayak kamu membelah buah-buah. Kayak apa namanya? Membelah buah-buahan. Jadi ada orang misalnya berantem, dia pengen ngebunuh, ya udah tusuk begini, udah selesai, pergi aja. Bersihin kayak gitu, udah selesai. Itu ada. Cuma nggak menjadi fenomena umum ya. Kalau di zaman jahiliyah dulu, itu menjadi fenomena umum. Orang berantem, orang ribut, satu suku dengan suku yang lain saling membunuh. Dan bagi mereka itu hal yang normal. Hal yang normal. Nauzubillah. Bayangkan kalau nggak ada agama Islam, apa yang terjadi coba? Kalau ada sekarang lahir nggak kira-kira? Kalau seandainya nggak ada agama Islam, kalau orang punya kebiasaan kayak begini, anak laki-laki dibunuh, anak perempuan dikubur hidup-hidup, terus kemudian manusia saling bersengketa gara-gara hal sepele, apa yang terjadi? Ya kita kayak binatang ujung-ujungnya. Jadi agama Islam datang untuk memuliakan umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Ad-da'watu sirran, kita artiin lagi, nomor 14. Ini udah kita jelasin kemarin ya. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bada'a mana bada'a? Memulai. Bada'a fi'il apa itu? Awas lupa. Jurumiyah berapa hari dilewatin. Bada'a apa artinya fi'il? Fi'il madhi. An-Nabiyu jadi apa itu? Nabi memulai bid'awati dakwah sirran secara sembunyi lamma nazala alaihi. Lamma apa artinya? Ketika nazala alaihi turun kepadanya, ketika turun kepadanya ayat Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakfir wa li rabbika fasbir. Ya ayyuhal muddathir apa artinya? Wahai orang yang berselimut. Siapa yang dimaksud ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'anzir. Berilah peringatan kepada orang-orang. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Warrujza fahjur, dan jauhilah perbuatan dosa. Wala tamnun tastakfir, dan janganlah engkau memberi dengan harapan bisa memperoleh banyak. Ada tuh orang-orang kayak begitu zaman sekarang. Dia ngasih sesuatu ke orang lain, kemudian berharap imbalan yang lebih banyak dari orang yang lain yang dia kasih itu. Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah untuk Tuhanmu. Fada'a ahla baiti. Apa artinya da'a? Mengajak. Da'a itu mengajak, to call. Fada'a, beliau mengajak ahla baitihi. Apa artinya ahla baitihi? Keluarganya. Siapa keluarganya ayo? Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keluarga dekatnya. Wa man yathiqu bihi min asdiqai. Wa man yathiqu bihi, dan orang yang percaya kepadanya. Kepada siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min asdiqaihi, dari teman-temannya. Jadi beliau sengaja pertama-tama dakwah kepada orang, gak orang banyak, tapi orang-orang yang beliau kenal dan mempercayai kejujurannya, gitu loh, paham gak? Ini strategi dakwah. Kalau kamu datang dengan ajaran yang baru, misalnya begini ya, kamu datang ke sebuah sekolah, ada kebiasaan buruk di sekolah itu, kamu ingin mengubah. Caranya itu bukan ujuk-ujuk diubah, tapi harus bertahap, pelan-pelan. Kayak saya tadi malam kan, mau bangun, tapi 2 juz kebanyakan gak tuh? 2 juz kebanyakan nggak? Kebanyakan ya. Saya tuh niatnya udah 1 juz tadi malam itu. Cuma kata saya kok kayak kurang ya.
Terus dia santrinya juga masih pada semangat, masih pada bersuara gitu kan. Oh ya sudahlah, saya lanjut aja. Jadi ingin membangun tradisi yang bagus, caranya itu bertahap. 1 juz, 2 juz. Besok mungkin nambah, wallahu a'lam. Enggak. Insya Allah enggak. Saya sadar lah. Nah, kecuali kalau 10 malam terakhir beda cerita ya. Itu nggak bisa, nggak ada tawar-menawar. 10 malam terakhir nggak ada tawar-menawar. Mafi mufawad. Nggak ada tawar-menawar, kata orang Arab. Jadi strategi dakwah yang diajarkan oleh Nabi, kalau kita punya ajaran baru, bertentangan dengan masyarakat setempat, supaya dakwah ini diterima, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Berdakwah secara sembunyi-sembunyi, secara bertahap. Pernah masih ingat gak cerita dulu wali di Mesir, orang Alexandria? Dengerin. Ada kisah bagus. Inilah orang kalau misalnya paham agama Islam dan paham bagaimana strategi dakwah yang baik dan benar. Ada seorang wali besar di Mesir, namanya Mursi Abul Abbas, Syekh Mursi Abul Abbas. Beliau hidup di Alexandria. Alexandria itu kota di Mesir yang bersih dan dekat dengan pantai. Sampai sekarang Alexandria itu dikenal salah satu kota di Mesir yang bersih, mirip kayak Eropa. Bangunan-bangunannya itu. Jadi jalan raya, ininya pantai, nah ini rumah flat. Saya pernah mungkin sekitar 2 kali, 4 jam dari Kairo. Beliau dulu hidup, tentu dulu nggak begitu. Dulu nggak semewah seperti sekarang, Alexandria itu. Syekh Mursi Abul Abbas, cerita dari guru saya. Beliau itu dekat dengan para nelayan, karena hidupnya dekat di laut. Dekat dengan para nelayan, tapi nelayan pada masanya ini, di lingkungan ini punya kebiasaan buruk. Mereka itu nyari ikan sambil mabok. Nelayan ini punya kebiasaan buruk, nyari ikan sambil mabok. Di perahu itu mabok, minum khamr. Nah, Syekh Mursi Abul Abbas, beliau seorang wali besar. Tahu kebiasaan itu. Apa yang dilakukan? Coba. Apa yang dilakukan? Apakah langsung bilang, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azam rijsum min amali syaitan. Itu perbuatan setan. Anda tidak tahu diri, tidak bersyukur atas nikmat Allah. Enggak ngomong kayak gitu. Apa yang beliau lakukan? Itu para nelayan-nelayan itu suka diajak makan katanya seminggu sekali. Makan bersama. Dijamu. Ya udah sebatas dijamu aja, suruh makan. Makan, nanti itu pada bubar, minggu depannya makan bareng lagi, dijamu lagi, bubar lagi, ya udah. Sebatas itu aja. Tahu apa yang terjadi di kemudian hari? Pelan-pelan, makin kesini, para nelayan ini jadi suka, jadi cinta gitu loh. Sama Syekh Mursi Abul Abbas ini. Akhirnya apa? Tanpa diminta untuk kembali, cukup mungkin menjelaskan bahwa khamr itu haram dan seterusnya. Tanpa bersusah payah ngajak mereka kembali kepada jalan yang benar, mereka balik sendiri. Setelah apa? Setelah mencintai sosok yang menasihati mereka itu. Akhirnya apa yang terjadi? Nelayan-nelayan yang tadi tukang mabok itu pada bertobat semuanya. Dengan kearifan dan kebijaksanaan seorang wali besar. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW ketika mendakwakan ajaran Islam pertama kali juga begitu. Dicari nggak sembarang orang. Ini kalau seandainya beliau pertama-tama dakwah sama Abu Jahal misalnya udah tahu sejak awal apa yang terjadi. Wah, Abu Jahal ngomong nanti ke orang-orang Mekah. Padahal ini masih tahap pertama. Makanya itu sengaja sembunyi-sembunyi. Sayyidina Ali, Sayyidah Khadijah, kemudian beberapa orang yang kira-kira bisa membenarkan risalah beliau ajak. Adapun orang-orang yang bengal, orang-orang yang berkarakter keras, enggak. Mereka nanti belakangan. Fada ahla baitihi, beliau mengajak keluarganya wa man yathiqu min asdiqai alladzina ya'taqiluna sidqahu, yaitu mereka-mereka yang meyakini kejujurannya. Ya'taqiluna sidqahu, meyakini kejujurannya. Wa da'ahum enggak ada wanya. Da'ahum, apa artinya da'ahum? Apa artinya tadi da'a? Kamu enggak pada siapa yang mengajak ini? Nabi Muhammad mengajak mereka ila ibadatillahi wahda, untuk menyembah Allah semata.
menyembah Allah semata, menyembah Allah saja. Itu inti ajaran Islam. Menyembah Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Warrafati bin nas, dan berlemah lembut kepada manusia. Wal ittihad, dan persatuan. Beliau mengajak pada persatuan. Di saat orang-orang Arab suka dengan hal-hal yang bisa memecah belah. Wa tarkil harab, dan meninggalkan perang. Pasti ada yang nanya itu. Itu Nabi Muhammad kan mengajak orang untuk meninggalkan perang. Tapi kenapa beliau sendiri perang dengan para sahabatnya? Jawabannya apa, Okta? Bagus. Peperangan dalam Islam itu sebagian besarnya, kalaulah bukan semuanya, sebagian besarnya dilakukan untuk apa? Pembelaan diri atau menolak kezoliman. Bukan duluan nyerang gitu. Nabi Muhammad itu cuma mengajak doang. Seandainya orang-orang kafir itu nggak mau, diperangi nggak sama Nabi Muhammad? Diajak, ayo menyembah Allah yang Esa. Selesai. Kalau mereka nggak mau, ini masalahnya mereka apa? Mereka diajak, mereka nggak terima, kemudian mereka memusuhi, maka terjadilah peperangan-peperangan itu. Aslinya Islam itu nggak menganjurkan kita untuk berperang. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian, tidak melarang untuk berbuat baik. Kepada siapa? Orang yang tidak memerangi kita dalam urusan agama, tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita. Allah nggak melarang kita berbuat baik. Kalau ada orang berdamai dengan kita, mau itu muslim, non-muslim, orang Hindu, orang Kristen, orang Yahudi sekalipun. Seandainya orang Yahudi itu berdamai dengan kita, apa kewajiban kita? Berdamai dengan mereka juga. Itu ajaran Jadi peperangan itu terjadi sebagai bentuk pembelaan di diri. Wa qad bada'a bid'awati sirran, dan beliau memulai dakwah sirran secara sembunyi-sembunyi. Khaufan min mufaja'atin nasi bi amrin lam ya'rifu. Khaufan, khawatir, min mufaja'atin nas, mengejutkan orang-orang. Mufaja'ah itu artinya mengejutkan, kejutan. Kejutan itu bahasa Arabnya mufaja'ah. Min faja'atin nas, mengejutkan orang-orang, bi amrin lam ya'rifu, dengan sesuatu yang tidak mereka kenal. Bi amrin, dengan sesuatu lam ya'rifu, yang tidak mereka kenal. Bikin kaget, takut bikin kaget gitu loh maksudnya. Jadi pelan-pelan dakwahnya. Walam yasma'u bihi, dan tidak pernah mereka simak. Jadi Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, khawatir membuat orang kaget dengan sesuatu yang tidak pernah mereka kenal, juga tidak pernah mereka simak. Apa yang tidak pernah mereka kenal itu? Ajaran tauhid, menyembah Tuhan yang Esa. Bagi orang Arab dulu itu heran kalau menyembah Tuhan yang satu itu, karena yang mereka terbiasa menyembah banyak Tuhan. Baik, sanaktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Wa nuwasil fil liqa'al qadim. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumah wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala kal ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.